Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azani wa azakumullah, alhamdulillah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan dengan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan. Maka barang siapa yang mereka bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang mulia ini sehingga kita tercegah tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di dalam hadis ini ditunjukkan Ramadan datang kepada kita, bukan kita mendatangi Ramadan. Karena Ramadan akan selalu datang di dalam setiap bulan insya Allah. Hanya kita didatangi ataukah tidak. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tahun-tahun lalu bersama dengan kita di bulan Ramadan, mungkin bisa jadi sekarang tidak. Karena memang tidak dapat kesempatan dari Allah, alias sudah dipanggil Allah Ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah memfardukan, Allah mewajibkan kepada kalian di bulan tersebut siyam, berpuasa. Maka ketika Allah mewajibkan inilah kita wajib pula untuk mentaatinya. Lanjutan hadis, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu di bulan Ramadan ini para syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Akhir hadis dikatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dia itu diharamkan mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut. Khususnya di malam Lailatul Qadar itu. Maka hendaklah kita nanti di akhir bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir, kita berusaha
kita mencari namanya Lailatul Qadar atau malam Qadar agar kita mendapatkan kebaikan. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang kita sebutkan, maka yang menjadi tema kita kali ini adalah ditulis oleh wanita, yaitu puasa berkualitas itu akan bisa menjadikan puasa yang membawa bekas. Artinya kita memiliki mendapatkan dampak bekas dari puasa kita. Maka bagaimanakah puasa yang berkualitas? Maka secara umum dulu para jamaah, tidak hanya sekedar puasa, tapi segala macam hal kebaikan, segala macam hal ketaatan, itu ketika ingin memiliki kualitas dari amalan tersebut, maka harus ada 3 hal di dalamnya. Yang pertama yaitu disertai dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua diwujudkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, dan juga diamalkan dengan anggota badan. Maka amalan apapun ya ikhwah azani wa azakumullah, ketika dibarengi dengan 3 hal ini, itulah hakikatnya kita mewujudkan keimanan kita kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita, selain di dalam hadis ini, juga kita sering mendengar dan sudah mengetahui ketika Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan Ramadan, maksudnya hendaklah berpuasa. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah 185 ini adalah ayat yang menunjukkan perintah untuk berpuasa. Adapun kewajibannya ada di ayat sebelumnya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka untuk masalah perintah ada di dalam ayat 185. Fal yasumhu, maka berpuasalah. Adapun kewajibannya itu di ayat 183. Jadi ditentukan tentang kewajibannya kemudian diperintah. Ini untuk menunjukkan pentingnya, kuatnya syariat tentang asyam, tentang masalah puasa ini. Nah, kita lihat yang pertama ya ikhwah azani wa azakumullah. Syariat siam, syariat puasa, maka harus disertai dengan namanya hati. Disertai dengan namanya hati ini. Maka di dalam ayat Allah Ta'ala 183 yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu. Pertama yang diseru adalah wahai orang-orang yang beriman. Maka iman ini urusannya adalah dengan hati yang pada asalnya. Sehingga ketika kita membedakan dengan Islam, maka iman itu adalah amalan hati, adapun Islam amalan anggota badan. Maka tanpa iman, seseorang mengerjakan yang namanya asyam ini tidak ada manfaatnya, percuma, sia-sia. Ibarat dia itu orang yang kafir atau bukan muslim. Puasa seperti kita misalkan, ya, puasanya persis misalkan seperti kita. Maka ketika tidak ada keimanan, tidak ada gunanya. Amalan tersebut tidak ada manfaatnya karena tidak ada keimanan. Maka bersyukurlah ketika kita menjadi orang-orang mukmin. Sehingga amalan siam, amalan puasa yang kita lakukan ini pada dasar asalnya itu memiliki keimanan menjadi syarat yang mutlak. Syarat yang mutlak untuk bisa diterimanya amalan kita karena adanya keimanan ini. Kemudian ya ikhwah azani wa azakumullah. Ayat yang berikutnya menunjukkan tentang ketetapannya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
ditetapkan, diwajibkan pada kalian itu untuk berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian. Ini adalah berupa amalan jawarih, anggota badan, untuk melaksanakan puasa. Hasilnya atau hasil yang diharapkan, bekas yang diharapkan kalau kita memiliki puasa yang berkualitas, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka bertakwa ini juga kembali ke asal, yaitu ke dalam masalah hati. Ketakwaan seseorang akan tampak ketika diamalkan dengan anggota badan, tapi tidak akan pernah muncul ketika tidak ada perintah dari hati kita. Maka kita mengatakan seorang itu bertakwa, bisa jadi kita salah dalam menilai. Kenapa? Bisa jadi seorang menampakkan ketakwaannya di hadapan kita atau di hadapan orang tertentu. Setelah tidak terlihat, tidak kelihatan di hadapan kita, di hadapan orang lain, dia tidak menampakkannya. Berarti itu hanya sekedar riya, bisa jadi demikian. Maka tidak demikian yang seharusnya dilakukan. Apatah lagi masalah asyam. Masalah asyam. Masalah puasa ini, kita memang mengatakan ini adalah amalan anggota badan. Tapi kalau dilihat, gimana puasa itu? Apa wujud dari puasa itu apa? Apa? Wujudnya dari puasa itu apa? Kalau sholat kan tampak ada gerakan-gerakannya. Bayar zakat tampak ada barangnya. Haji apatah lagi. Ya, syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat ada. Puasa apa? Lemes. Ya, belum tentu. Orang yang lemes bisa jadi bukan karena puasa juga. Nah, maka ini adalah sesuatu yang bahasanya khusus. Sehingga Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu ilas siyam. Semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan beri balasan terhadap puasa tersebut. Yang tahu siapa? Allah. Kita sendiri saja, manusia atau seorang kaum muslimin, dia kadang-kadang tidak tahu kalau dirinya berpuasa. Ketika ditanya puasa, puasa. Tapi prakteknya dia tidak puasa. Nah, inilah yang nanti kita akan sampaikan di setelahnya ini. Bagaimanakah dia itu secara fisik? Dia berpuasa menahan makan dan minum. Akan tetapi ternyata dari menahan makan minumnya tidak ada nilai sedikit pun. Tidak ada kualitas dari puasanya. Habis pahala yang seharusnya didapatkan oleh berbagai amalan-amalan yang menghapuskan janji-janji pahala tersebut. Ini harus kita khawatirkan. Oleh karena itu, ya ikhwah azani waskullah, kembali kepada yang pertama, bahwasanya ketika kita melakukan amalan siam ini, maka ingat, harus betul-betul muncul dari dalam hati kita. Yang pertama, kita memiliki keimanan tentang syariat puasa ini. Oleh karena itu, ya ikhwah azani waskullah, siapa saja di antara hamba yang mereka bisa mewujudkan puasanya dengan baik, dengan syarat yang disyaratkan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hadis yang sering kita dengarkan, Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis dari Abu Hurairah, hadis yang sahih riwayat Bukhari. Man shoma ramadhana, barang siapa dia itu berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh mengharapkan pahala, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan janji akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Para jamaah, pertanyaan saya. Kita menginginkan pahala dari Allah dengan melakukan amalan saleh, ataukah kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa kita? Mana yang kita harapkan? Ya, keduanya. Satunya kita berharap pahala dari Allah, yang kedua kita ingin diampuni dosa kita. Memang demikian. Nah, di sini artinya apa para jamaah? Artinya ketika kita melakukan satu amalan, yang pertama kita harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ikhlas itulah kita berharap mendapatkan balasan dari Allah taala. Amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang lain kita mengakui betapa sering dan masih terus berkelanjutan amalan-amalan yang sudah kita ketahui, bahkan sudah kita amalkan itu masih belum bisa sempurna, masih belum bisa maksimal, masih belum bisa berkualitas. Maka disinilah kita itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya ketika kita melakukan amalan kebaikan berharap pahala saja, tapi mintalah ampun juga. Buktinya para jamaah, ketika kita setelah sholat, zikir pertama kali yang kita baca apa? Astaghfirullah. Kalau dipikir secara logika, apa salahnya setelah sholat kok disuruh istighfar? Salahnya apa? Kan begitu. Iya kan? Seharusnya alhamdulillah. Kan begitu. Oh, salah sholat alhamdulillah. Tapi kok zikir yang diajarkan Rasulullah adalah astaghfirullah. Ya karena pernah kebetulan saja pas anak sholat di samping anak itu ya maklum orang awam mungkin belum memahami. Begitu selesai salam, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sudah selesai sholatnya, nggak lama lagi. Ya, maka di situ menunjukkan bagaimanakah meskipun kita sudah melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang diperintahkan, ketika kita diminta untuk istighfar, mohon ampun wa ta'ala, ini menunjukkan amalan kita ini masih saja mungkin ada kekurangan. Dan itu hampir bisa dipastikan. Bahkan yang menjadi pertanyaan, apakah ada orang yang dia berani memastikan diri dalam sholatnya mulai takbiratul ihram sampai salam dia itu khusyuk dan selalu konsentrasi? Siapapun. Ya. Ya kita lihat saja dari perintah Rasulullah SAW mengajarkan untuk istighfar. Ini menunjukkan bagaimanakah kelemahannya diri manusia, diri kita semua. Maka disuruh istighfar. Maka untuk bisa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan iman wahtisab. Dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya puasa, man shoma ramadhana. Syariatnya puasa ketika dibarengi dengan iman, dengan hati kita dan dengan penuh berharap. Namanya berharap taraja, itu adalah amalan apa? Amalan hati. Roja, khauf, satunya apa? Yang gandengannya. Roja, khauf, al-hubb, cinta. Jadi ketika kita melakukan ibadah jangan lupa 3 ini harus dipadukan. Sebenarnya kita sudah melakukan, cuma bagaimana kita memperdalam makna ini
itu akan berkualitas. Maka di antara makna imanan wahtisaban di dalam hadis man shoma ramadhana iman wahtisaban dijelaskan itu paling tidak ada 5 maknanya. Yang pertama adalah yakin atau mengimani tentang wajibnya puasa tersebut. Jadi dengan iman wahtisaban ini maknanya kita meyakini tentang wajibnya siam Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan ini. Ini masuk dalam makna iman wahtisaban. Kemudian yang kedua, yaitu setelah kita memiliki keyakinan, memiliki keimanan, kita berharap pahala dari amalan yang kita lakukan, dari puasa kita. Karena setiap amalan kita lakukan, hendaklah kita mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Jangan seperti ungkapan yang seakan-akan manis, bagus tapi salah. Oh, kalau saya amal itu saya tanpa pamrih. Saya tidak ingin beramal tanpa pamrih. Saya ingin amalnya, yaitu pokoknya gak ada keinginan apa-apa. Yang penting saya ikhlas. Ikhlas gimana? Ya sudah. Pengen dapat pahala? Enggak, pokoknya saya enggak pengen apa-apa. Pokoknya karena Allah. Ini salah paham. Kalau kita mengatakan bahwasanya karena Allah, maka justru kita diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan thawab, mendapatkan pahala darinya. Kita beramal mengharapkan pahala. Kita beramal mengharapkan ridho. Kita beramal mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ikhlas, yang dimaksud khusyuk di situ. Ada tujuannya ikhlas itu, bukan tanpa tujuan. Maka kita harus berharap pahala dari amalan yang kita lakukan, khususnya asyam ini, agar bisa memiliki kualitas. Yang ketiga, ya ikhwah azani yazkur, supaya itu selalu terpatri di dalam diri kita, harus muncul namanya tadi, yaitu rasa cinta. Cinta kepada amalan tersebut, amalan puasa ini. Ya, cinta kepada amalan tersebut atau amalan puasa ini. Kalau kita tidak cinta, ya nggak sabar nanti. Disuruh puasa 30 hari, 29 hari, ya nggak akan bisa nutup, ya merasa kelamaan, itu namanya nggak cinta. Orang cinta itu orang yang paling sabar, ya apa tidak? Orang kalau sudah kasmaran, memiliki rasa cinta, itu orang yang paling sabar. Kalau sudah merasa cinta kepada sesuatu, dia sabar. Ya, karena demi mendapatkan cinta, dia akan sabar. Maka apatah lagi hanya sekedar puasa yang tidak lama. 1 bulan itu tidak lama. Karena selebihnya itu kita dibolehkan untuk tidak berpuasa 11 bulan, ya kan? Nah, ya, kenapa tidak sabar? Maka harus suka dan cinta. Hati yang mengatakan cinta bukan lisan tapi hati. Kemudian yang keempat sebaliknya, makna iman dan wahtisaban, kita tidaklah membenci syariat puasa tersebut. Jangan sampai membencinya. Waduh, dengan puasa ini jadinya begini, jadinya begitu. Ya. Apatah lagi mungkin awalnya yang secara tidak langsung, mungkin ini mudah-mudahan bisa dipahami. Perasaan galau yang terkait dengan datangnya puasa meskipun senang dan demikian tidak dipungkiri kadang-kadang menjadi pembicaraan yang ada di rumah masing-masing, khususnya yaitu urusan kebutuhan pokok. Begitu menjelang masuk bulan Ramadan, kebutuhan pokok dengan dengan teraturnya itu juga naik, ya, naik dengan teratur. Ya, para umat, para ibu-ibu akhirnya, waduh, Ramadan ini mesti barang-barang munda, ya. Ibunya mengeluh begitu, ayahnya apa diem saja? Ya juga ikut merasakan, belanjanya harus nambah, harus nambah. Ya akhirnya di situ jangan sampai nanti karena kebawa kondisi ekonomi basis semacam itu kemudian, wah ternyata puasa itu meskipun
makannya yang hanya 2 kali buka dan sahur dibandingkan biasa pagi, siang, malam 3 kali, ternyata pengeluarannya banyak ketika puasa. Seharusnya lebih sedikit ya? Lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, dari situ kita bisa evaluasi. Kita puasa ini mau meningkatkan kualitas puasa kita atau meningkatkan kualitas makanan kita. Ya, maka dari itu harus dievaluasi. Harus dievaluasi. Ya, karena yang terjadi memang demikian. Yang tadinya di luar puasa, sarapan pagi, siang, malam, kasarnya 3 kali lah. Ya, 3 kali. Tapi di bulan Ramadan, di bulan puasa, seharusnya 2 kali. Ya, tapi ternyata nggak lego. Ya, sepada maghrib makan, nanti jam 9 ya makan lagi. Sahur makan lagi, ya tidak ada bedanya kalau begitu sama-sama 3 kali. Justru diperintahkan siam ini supaya kita memiliki kualitas yang lebih baik. Ya, maka jangan membenci syariat puasa ini. Orang-orang kedokteran telah membuktikan kalau mau operasi ya disuruh puasa kan, meskipun puasa karena operasi, artinya puasa di situ maknanya bukan puasa secara syar'i. Gak boleh makan, gak boleh minum selama sekian jam, kan begitu. Ini menunjukkan bagaimanakah manfaat puasa. Baik. Kemudian yang terakhir makna dari imanan wahtisaban itu adalah tidak merasa berat di dalam mengamalkannya. Tidak merasa berat atau merasa ringan di dalam mengamalkannya. Maka ketika 5 hal ini kita bisa mewujudkannya, inilah yang masuk ke dalam makna imanan wahtisaban dan akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayolah wahazani wa azakullah. Tayyib. Itu makna yang pertama, bagaimanakah bisa meningkatkan kualitas puasa kita, harus betul-betul berasal dari hati kita, dari keimanan kita. Kemudian yang terkait dengan yang kedua dan ketiga, maka kita yang harus lakukan adalah selain kita mengamalkan syariat-syariat yang kita harus lakukan, misalkan di dalam keseharian ini, kita mengamalkan syariat misalkan mulai dari awal kita makan sahur, ya, kemudian nanti sampai kita nanti berbuka. Maka 3 hal tadi itu kita bacakan salah satu tulisan dari kitab, yaitu sifat siam Nabi atau sifat saumin Nabi, yang di sana dikatakan bahwasanya puasa itu anas-shaima huwallazi shamat jawarihuhu anil atham. Bahwasanya puasa itu yaitu berpuasanya anggota badan dari berbagai macam dosa. Walisanuhu anil kadhib wal fuhsyi wa qauliz zur. Dan lisan ini berpuasa dari mengucapkan kata-kata dusta, kata-kata keji, dan ucapan palsu. Wa batnuhu anis syarabi wat ta'am. Dan perut ini puasanya memang dari makanan dan minuman. Tidak makan dan minum mulai subuh sampai maghrib. Wa farju anil rafath, dan menjaga kemaluan dari berbagai tindakan yang mengarah kepada kemaksiatan atau kekejian. Fa in takallama, kalau memang harus bicara, lam yatakallam bima yajrahu shauma. Jangan sampai kita bicara yang dengan pembicaraan itu akan bisa melukai puasa. Artinya bisa mengurangi pahala puasa. Fa in fa'ala, kalau memang harus melakukan mengucapkan kata-kata selain jangan sampai mengurangi pahala puasa,
lam yaf'al ma yufsidu shaumah. Jangan sampai melakukan ucapan yang bisa merusak puasanya. Bukan membatalkan memang, tapi bisa merusak puasa. Jadi orang mengatakan kata-kata kotor dan yang lainnya, ya, secara hukum puasanya mungkin sah karena dia tidak makan, tidak minum. Tapi bisa jadi pahalanya tidak ada sama sekali karena dirusak oleh lisannya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, wa yahruju kalamu thayyiban wa amalu sholihan. Maka hendaklah keluar dari lisan ini, dari ucapan ini adalah kata-kata yang thayyib, kata-kata yang baik, wa amalu sholihan, dan amalan-amalan yang saleh. Ini yang seharusnya nanti muncul menjadi bekas kita ketika setelah Ramadan. Lisan kita semakin terjaga, amalan kita juga semakin meningkat, semakin kita semangat. Hadza huwa shaum wa hadza huwa shaum al-masyru'. Inilah puasa yang disyariatkan. La mujarradul imsak anit ta'am wasyarab wasyahwah. Tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum atau syahwat. Wasaumu saumul jawarih wal anil asam. Puasa adalah puasanya anggota badan dari berbagai macam melakukan dosa. Wasaumil batni anit ta'ami wasyarab. Dan puasanya perut dari makanan dan minuman. Fakama anna ta'ama wasyarabu yufsidu. Sebagaimana kalau seorang itu makan dan minum bisa merusak puasa, membatalkan puasa, fakada dikal asam. Begitu juga dosa-dosa taqta'u sawabah, akan bisa memutus pahalanya. Pahalanya bisa habis, bisa hilang. Wa tufsidu tamayyuzuhu thamratuhu, dan akan buah-buahnya atau hasil puasa juga akan rusak. Fatusayyiruhu, maka jadilah bimazilati man lam yasum. Jadilah seperti orang yang tidak puasa. Seakan-akan puasa tapi ternyata tidak dapat apa-apa, ya sama saja seperti tidak berpuasa, malah rugi. Maka di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW disebutkan terkait dengan lisan. Yang kedua ini dengan masalah lisan, yaitu hendaklah kita menghindari yang namanya qauluz zur, yaitu ucapan palsu. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Rasul bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur." Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu. Wal amal bih, bahkan mengamalkannya, melakukannya. Ini ketika orang itu dia berpuasa. Maka apa yang disampaikan Rasul, falaysa lillah azza wajal, maka Allah azza wajal tidak ada hajatun, tidak ada kebutuhan, enggak butuh. Ayyada at'am wa syarabuh, dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dia makan, minum yang seharusnya itu boleh, akhirnya tidak boleh karena puasa. Dia meninggalkan makan dan minum di bulan puasa ini, tapi ternyata lisannya tidak bisa berpuasa. Lisannya mengucapkan kata-kata dusta, kata-kata keji, kata-kata palsu. Maka Allah tidak butuh terhadap puasanya itu. Hadis yang kedua, sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, laisa siyam minal akli wasyarab. Bukanlah hakikat puasa itu dari makan dan minum. Tidaklah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Ditegaskan innamas siyam, hanyalah puasa itu sebenarnya hakikatnya minal lagwi warrafath, dari hal-hal yang itu sia-sia dan hal-hal yang keji. Kita tidak boleh melakukan hal yang sia-sia dan tidak boleh melakukan hal yang keji.
Dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW, fa'in sabaka ahadun. Kalau ada salah seorang itu mencelamu, au jahila alaik, atau berbuat jahil kepadamu, fakul, maka katakan inni shaim, inni shaim. Katakan aku sedang puasa, aku sedang berpuasa. Rasul mengatakan demikian ketika ada orang itu menjahili kita, menggoda kita, mencela kita, memfitnah kita. Kemudian kita disuruh untuk mengatakan ana shaim, untuk menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu dia bisa menahan diri dari membalas ucapan-ucapan tersebut. Tidak membalasnya. Dan ini diharapkan nanti kalau di waktu puasa sudah dilatih, bisa menahan diri, tidak membalas ejekan, tidak membalas fitnah orang lain, maka nanti keluar dari Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, maka bekasnya masih ada. Dan akan terus melekat pada dirinya. Bukan seperti orang yang mau balas dendam. Ya. Diejek begini, oh awas ya nanti. Kalau selesai puasa kita lanjut tidak apa-apa, ini karena puasa. Puasa saya tidak mau ngeladeni, sudah selesai puasa nanti tak ladeni, ya sama saja lah gitu. Tidak ada bekasnya sama sekali. Maka ya lihwa azani yu'azakullah. Ini menunjukkan bagaimanakah Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita tentang hal ini, agar amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak hanya kita lihat dampak asarnya saat itu saja, saat kita melakukan waktu itu saja, tapi lebih dari itu ke depan. Seperti ini kita puasa Ramadan, sejatinya kita itu puasa kita benar atau tidak di bulan Ramadan ini, tampaknya bukan di bulan Ramadan. Tampaknya nanti di luar bulan Ramadan. Ada ndak efeknya, ada ndak bekasnya amalan kita di bulan Ramadan. Meskipun tidak hanya puasa saja. Yang lain, misalkan baca Quran. Kalau di bulan Ramadan Qurannya Masya Allah. Ya, memang harus Masya Allah begitu. Ya, artinya memang harus semangat. Setiap waktu baca Quran dimanapun, ya kita ada kesempatan baca Quran. Ya, maka itu bekasnya nanti ada tidak setelah Ramadan. Ketika kita sudah melatih diri dalam satu pelatihan, seharusnya nanti yang diharapkan adalah sudah bahasa sekarang sudah menjadi karakternya. Sudah menjadi karakter sehingga tidak lagi setelah selesai pelatihan, tidak lagi dilatih, sudah bisa jalan sendiri, kan demikian. Nah kalau urusan masalah kunci sukses ini dan itu paham gitu insyaallah, ya kan. Pengen ini ikut pelatihan motivator ini kunci sukses demikian. Bahkan pelatihan, setelah pelatihan kita memiliki ilmu, kemudian kita amalkan sehingga kita memang bisa istiqomah, bisa sukses, alhamdulillah. Nah, puasa ini harus kita jadikan seperti itu. Dan yang perlu kita catat, dan ini sebenarnya ujian, kita diberi kesempatan itu tidak hanya sekali. Sudah sekian kali kita diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk mengisi bulan Ramadan, khususnya puasa ini. Jangan sampai kita mengatakan, waduh ternyata bulan ini puasa saya kok kurang bagus, ya sudahlah, nanti puasa tahun depan tak perbaiki lagi. Tidak ada yang jamin. Tidak ada yang menjamin. Maka harus diperbaiki sejak sekarang ini. Oleh karena itu ya lihwa azani wa azakullah. Dari hadis ini seperti dijelaskan, lihada ja'al wa'idu syadid, datang ancaman yang keras. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman yaf'alu hadil musawi, bagi orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Faqala as-sadiqul masduq, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq, alladzi la yantiqu anil hawa, yang apa yang diucapkan tidak bersumber dari hawa nafsunya, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi alju wal atas. Betapa banyak atau kadang-kadang orang yang berpuasa itu
dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya melainkan hanya al-ju' wal atash, hanya lapar dan dahaga. Ya karena dia menahan mulai dari subuh sampai maghrib, ya lapar wajar. Malah aneh kalau misalkan dia tidak lapar itu, ya dicurigai. Kok tidak lapar? Kenapa tidak lapar? Ya, udah biasa. Ya kalau udah biasa ya alhamdulillah. Tapi ketika tidak lapar kemudian ada sesuatu di tengah-tengah, ya ini yang dicurigai. Maka dikatakan di sini, hakikat puasa itu tidaklah hanya sekedar makan dan minum. Tidak hanya sekedar makan dan minum. Tapi lebih dari itu, bagaimanakah kita bisa mengendalikan yaitu lisan kita, ucapan-ucapan kita. Dan sebenarnya para jamaah, di bulan puasa ini bagi orang-orang yang mereka punya keinginan menghentikan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya ini sangat efektif sekali bahasanya demikian. Seperti tadi, kalau dia biasanya nggak bisa ngontrol lisannya, dicela orang kadang-kadang refleks langsung balas misalkan demikian, ditahan di bulan puasa ini. Nanti supaya apa? Supaya selesai bulan puasa bisa nahan juga. Ya. Kemudian ada orang yang mungkin suka kuliner. Ya, di bulan puasa juga ditahan kulinernya. Ya, jangan ganti waktu saja. Kulinernya juga ditahan. Artinya apa? Ya artinya makan ya secukupnya. Waktunya kuliner biasanya setiap malam misalkan, ya ini waktunya digunakan untuk ibadah. Digunakan untuk ibadah, bisa untuk menahan diri. Akhirnya setelah Ramadan sudah berkurang mengenai kebiasaan kulinernya. Bukan menyalahkan kulinernya, jadi bagaimanakah kebiasaan yang tidak baik itu jangan dibiasakan. Kemudian juga terbersit dari hadis Rasulullah SAW di sini oleh a'azani wa azakullah. Ketika kita disuruh menahan diri, khususnya menjaga lisan kita, ketika di bulan Ramadan ini, jangan lupa kita menjaga yang mewakili lisan kita juga. Jari jemari kita. Kita nggak ngomong apa-apa, tapi kita nulis, ya di status, ya di Instagram, di apalah pokoknya medsos begitu. Ya, bisa jadi lisannya diem, tapi ternyata tangannya ini sedang tengkar dengan yang lain. Jarinya ini sedang ngetik ucapan-ucapan pertengkaran saling mencemooh dengan yang lain. Ya sama saja. Ya, maka dari itu ini harus dihindari. Jangan sampai kita membiasakan diri yang demikian itu. Jadi itu yang terkait dengan amalan lisan khususnya. Amalan lisan. Adapun yang terakhir yaitu amalan anggota badan, maka tentunya bukan sekali, dua kali, bahkan sudah berulang-ulang kita ini mempelajari tentang yang namanya amalan anggota badan di dalam puasa ini. Di sini ana hanya sekedar mengingatkan saja supaya nanti kita tidak lupa. Jadi tadi sudah kita sempat singgung di awal, ketika kita mengamalkan dengan anggota badan dan puasa kita bisa berkualitas, maka tetapilah syariat Allah dan Rasulnya. Tetapilah syariat Allah dan Rasulnya. Ikutilah syariat Allah dan Rasulnya. Ketika di dalam surat Al-Baqarah 183 dia dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ma makna takwa? Apa itu artinya takwa? Yaitu apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang Allah perintahkan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, dan apa yang Allah larang di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa, itu harus kita tetapi. Ya, harus kita tetapi. Yang tadi di lisan ini harus kita tinggalkan. Ya, ucapan-ucapan dusta, ucapan palsu, menggunjing, kemudian mencemooh, bahkan mengumpat, memfitnah, harus semuanya dihilangkan. Adapun secara fisik, maka yang kita ketahui syariatnya awal setelah kita
meniatkan diri untuk berpuasa, dan hendaklah niat itu memang dilakukan setiap malam, niat mau berpuasa Ramadan. Karena memang ada hadis yang menerangkan tentang hal ini. 2 hadis diantaranya Rasul bersabda, "Malam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang dia itu tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah, karena tidak ada niat. Maka harus ada niat. Hadis yang kedua, "Malam yubayyiti siyam minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang dia di malam harinya itu tidak meniatkan puasa, maka tidak ada puasa baginya. Jadi sebelum subuh kita harus punya niat puasa di hari itu. Puasa Ramadan di hari itu. Dan tetap namanya an-niyat mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Bukan di lisan. Sehingga ketika kita itu meniatkan diri mau berpuasa, misalkan ini nanti maghrib, kemudian jalan malam itu mau puasa besoknya, ya mulai maghrib itu kita boleh ya berniat untuk puasa hari berikutnya. Karena lail, malam itu adalah setelah maghrib ini sampai nanti subuh itu batas untuk meniatkan diri. Dan alhamdulillah secara praktek ya kita ini sudah membiasakan diri untuk sahur. Itu sebagai wujud dari niat kita mau berpuasa. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu dipersulit. Niat ini mudah. Tidak dipersulit. Kita dengan melakukan sahur, maka insya Allah di hati kita sudah ada, bahasa Jawanya kerentek hati. Kerentek hati apa bahasa Indonesianya? Ya kepas apa? Keinginan hati. Ya, keinginan hati untuk melakukan puasa pada hari tersebut. Gitu. Kemudian syariat fisik yang harus kita lakukan adalah sahur, yaitu makan sahur. Maka disunahkan ketika makan sahur hendaklah kita itu mengakhirkannya, ya, bukan hanya sekedar makan yang penting makan, tapi hendaklah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan maknanya adalah jangan kita itu mengawalkan sahur jam 1, jam 2 misalkan, masih termasuk awal. Kalau adzan sekarang jam berapa ya? Subuh. Jam 4 lebih 15 misalkan. Ya paling nggak kurang setengah jam lah. Atau kalau ragu kurang 45 menit tergantung kebiasaan makannya. Ada yang makannya cepat 10 menit selesai misalkan. Ada yang makannya sampai 15 menit misalkan. Ya tergantung ya. Intinya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh dari subuhnya. Dan itu manfaatnya besar. Ketika kita setelah sahur, kemudian kita istirahat sejenak, kemudian nanti subuh tidak ketinggalan. Nah, kalau jam 1 sahur, jam 2 sahur, nunggu 1 jam, udah alamat nanti bablas. Bablas akhirnya enggak sholat jamaah subuh. Ya, sahur ini pun jangan karena kita merasa kuat, kemudian tidak sahur, jangan. Tetap harus sahur. Ini nasihat bagi anak-anak muda khususnya yang mereka mungkin bahasanya itu sekalian, ya, sekalian. Ketika mereka di malam hari jam 10-11 itu nggak tidur. Kalau tidur nanti khawatir bablas, sudahlah diteruskan sampai jam 12, makan sekalian sampai jam 1 makan, kemudian nanti bangun-bangun subuh misalkan demikian, atau biasanya setelah subuh ya akhirnya tidak sahur, jangan. Itu tidak mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian kan dalam sahur ada barokahnya. Itu mengingatkan tentang masalah sahur. Kemudian jalihwa azani wa azakullah. Ketika kita sudah melaksanakan sahur secara fisik, jangan lupa syariat-syariat yang selanjutnya itu tetap kita istiqomahkan. Terutama adalah ketika sudah masuk waktu subuh,
maka kita sholat sunnah qabla subuh. Kemudian sholat subuh, ya, jangan lupa zikir ba'da sholat, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian baca Quran, ya. Nah, untuk pagi ini para jamaah, antara zikir pagi petang dengan baca Quran, maka hendaklah didahulukan zikirnya setelah kita zikir ba'da sholat. Kenapa? Karena zikir pagi petang, namanya pagi dan petang itu ada waktunya. Adapun baca Quran bebas, waktunya luas, longgar. Maka jangan kebalik, begitu selesai subuh, kemudian zikir ba'da sholat langsung baca Quran. Zikirnya lupa, jangan. Ya, zikir kemudian baca Al-Quran. Dan seterusnya kita sampai nanti berbuka, maka kita menahan diri dari tadi. Kalau secara fisik menahan diri makan dan minum, lisan juga menahan diri untuk mengatakan kata-kata yang tidak benar dan yang lainnya. Maka ketika nanti sudah masuk di waktu berbuka, maka hendaklah kita juga melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, yaitu kebalikan dari sahur. Kalau sahur kita disunahkan untuk mengakhirkannya, adapun berbuka maka diperintahkan untuk mengawalkannya atau diawalkan. Jadi begitu masuk waktu sahur, waktu apa? Berbuka, maka hendaklah kita segera untuk berbuka. Tapi catatannya adalah harus masuk waktu. Ini yang perlu kita hati-hati para jamaah, terutama ketika di waktu maghrib atau mau berbuka, pastikan memang sudah masuk waktu maghrib. Jangan hanya terpancang kepada azan. Seharusnya memang tidak ada masalah, karena azan yang benar itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu. Jadi masuk waktu kemudian adzan. Tapi kenyataannya di tempat-tempat sekitar kita atau di negeri kita misalkan, itu masih ada saja, entah itu yang salah jamnya, yang atau salah orangnya. Ya kadang-kadang ketika belum masuk waktu itu sudah mendahului. Itu saking sregepnya. Tapi ada juga yang kedua itu mengundurkan, ya sudah masuk waktu sampai 15 menit itu nggak adzan, ya, karena ternyata tidak ada orang di situ. Nah, ini jadi adzan itu sebagai pertanda masuknya waktu seharusnya. Tapi karena kondisi di sekitar kita kadang-kadang ada yang mereka itu mendahului, ya makanya kita harus cermat. Ini adzan ini dari mana? Biasanya dia sudah masuk waktu atau belum. Kalau memang ada satu masjid misalkan pas begitu, alhamdulillah, itu yang jadi patokan. Ya, maka untuk masalah berbuka, ini jangan sampai kita kemudian berbuka pada waktu yang memang belum ditentukan. Meskipun diperintahkan untuk menyegerakan, bukan berarti kemudian melakukan sebelum waktunya, tidak. Ya, menyegerakan ini artinya adalah ketika kita sudah masuk waktu maghrib, ya segera. Ya, jangan kemudian santai dulu. Masih belum lapar. Gak apa-apa, agak nanti-nanti aja. Enggak boleh. Gak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka beberapa hadis, meskipun ini amalannya adalah amalan tentang puasa, beliau bersabda di dalam hadis yang sahih dan Bukhari dan Muslim, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa akan bi khairin, akan dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, selama dia menyegerakan berbuka. Dikatakan di sini adalah la yazalun nas bi khairin. Manusia senantiasa dalam kebaikan. Ini urusannya berbuka, makan, ya. Tapi Rasul katakan senantiasa dalam kebaikan, karena dia ketika menyegerakan itu adalah kebaikan.
Kebaikannya di mana? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka siapa yang selalu berada di atas sunnah Rasulullah SAW, itulah kebaikan. Jadi dampaknya tidak hanya ini saja. Ketika ada sunnah Rasulullah SAW, disegerakan. Segera dilakukannya. Juga hadis yang kedua. La yazaluddin dhahiran ma'ajjalan nasul fitra. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Hadis yang hasan dari Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala. Rasul bersabda, la yazaluddin, ad-din sekarang, tadi ana sekarang din, agama. Agama ini akan senantiasa dhahiran, akan menang. Kapan akan menang? Ma'ajjalan nas al-fitra, selama manusia menyegerakan berbuka ini, maka dia akan bisa membela agama ini. Kenapa kok dikatakan bisa memenangkan agama ini? Li'annal yahud wan nasara, karena Yahudi dan Nasrani yuakhirun. Mereka kalau berbuka itu diakhirkan. Sudah masuk waktu tapi tidak segera berbuka. Makanya di dalam banyak hadis kita itu harus khaliful yahud wan nasara. Selisihilah orang Yahudi dan orang Nasrani. Selama kita menyelisih mereka, itulah kemenangan. Jangan bebek, jangan buntut, jangan ngekor. Ya, karena apa? Karena di perjalanan waktu ini, namanya kaum muslimin, banyak yang mereka itu buntut ngekor kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti supaya kaum muslimin itu selalu menyelisih mereka, menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Maka di dalam hadis yang umum Rasul bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kamu pasti nanti akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhala juhra dubbin la dakhaltum. Meskipun mereka masuk lubang dob, ya kalau dob ini semacam, kalau di sana kadal padang pasir gitu, yang masuk lubang itu nanti kemana-mana di dalam. La dakhaltumuh, kamu akan mengikuti. Padahal jelas-jelas itu sesuatu lubang yang berbahaya. Maka para sahabat bertanya, Yahudi wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Rasul jawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka menyegerakan berbuka ini sudah bentuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka mengakhirkannya. Ini sampai jam berapa? Sudah ya. Hanya semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa memiliki kualitas yang kita di bulan Ramadan ini, dan kita bisa meneruskan hasil-hasil puasa kita di bulan Ramadan ini di luar bulan puasa, sehingga kita memiliki iman yang baik dan berbagai amalan yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.